Teman-teman, inilah dua orang ustadz salafi wahabi pakar kencing dan kotoran yang berstandar terhadap kitab Nailul Autor karangan Imam Asy-Syaukani. Padahal syekh mereka di Arab Saudi membantah pernyataan mereka berdua. Yuk kita bahas. Ya, yang harus diambil pendapatnya adalah pendapat yang mengatakan bahwa semua kotoran itu suci kecuali kotoran manusia saja. Itu pendapat Imam Syafi'i. Silakan rujuk dalam kitab beliau Nailul Autor. Sampai beliau mengatakan semua kotoran suci kecuali kotoran apa? Manusia. Imam Bukhari dalam sahihnya dalam bab-babnya terlihat sekali menunjukkan bahwa kotoran anjing tidak najis. Kencingnya anjing, najis apa ora? Enggak najis. Air kencingnya kucing, najis apa ora? Suci. Air kencingnya babi, suci apa ora? Air kencingnya tikus, suci apa ora? Suci. Sudah jelas? Air kencingnya jin, suci apa ora? Suci kalau dia kencing ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kaum muslimin dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Saya tahu video di awal ini yang Ustadz Badrus Salam LC dari akun Facebook salah satu akhwat dari Salafi Wahabi. Ini namanya, yaitu di grup Facebook Kajian Anti Syirik dan Bid'ah. Yang memposting adalah Ummu Andini Haidar pada tahun 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Semua kotoran itu suci kecuali kotoran manusia saja. Jazakumullahi khairan. Bukan jazakumullahi ukhti salafi, jazakumullahu, Allahu bukan Allahi, itu fa'il. Ya sudahlah, nggak apa-apa, mungkin salah nulis. Jazakumullah khairan al Ustadz Abu Yahya Badrus Salam hafizahullah atas pencerahannya. Ceramah beliau sejalan dengan wajibnya salat di dalam masjid menggunakan sandal. Zaman sekarang mana ada manusia yang buang kotoran di jalan. Kalaupun memang khawatir ada kotoran manusia di sandal, usapkanlah sandal ke tanah lalu sholatlah. Menggunakan keduanya, yakni sandal, sekarang kita manhaj salaf tidak perlu lagi khawatir saat sholat di pakaian kita tertempel kotoran selain kotoran manusia. Karena sebagai manhaj salaf kita tahu bahwa kotoran selain kotoran manusia itu suci dan tidak akan membatalkan sholat kita. Kami manhaj salaf bersandar atas hujjah al-Ustadz Abu Yahya Badrus Salam. Barakallahu fikum. Ittiba' Rasul, manhaj salaf, dakwah sunnah. Video penjelasan dari Pak Badrus Salam LC ini sebagaimana kita dengar di awal, bahwa yang harus kita ambil adalah pendapat yang mengatakan semua kotoran itu suci kecuali kotoran manusia. Pak Badrus berstandar berdasarkan terhadap pemahaman di dalam kitab Nailul Autor yang ditulis oleh Imam Asy-Syaukani. Dan Pak Badrus ini juga menyebutkan bahwa di dalam kitab Sahih Bukhari, Imam Bukhari mengisyaratkan bahwa kencing anjing itu adalah suci. Apakah memang benar demikian? Yuk kita buktikan dengan penjelasan Syekh Muhammad Shaleh Al-Munajjid. Orang-orang Salafi Wahabi, maksud saya ustadz-ustadznya yang pernah belajar ke Arab Saudi, pasti kenal siapa Syekh Muhammad Shaleh Al-Munajjid itu. Syekh Muhammad Shaleh Al-Munajjid ditanya, hal yajibu fi tathiri baulil kalbi wa rausihi al-ghaslu sab'a marratin qiyasan ala li'abihi? Wajibkah mensucikan kencing anjing dan kotoran anjing dibasuh 7 kali dikiaskan terhadap air liurnya? Ringkasan jawaban dari beliau bahwa kencing anjing, kotoran anjing hukumnya adalah najis sama seperti najis-najis lainnya.
Jadi wajib mensucikan kotoran anjing sebagaimana kita mensucikan bila terkena kotoran-kotoran lain. Masalah membasuh 7 kali itu hanya khusus pada air liurnya saja. Ini perbedaan dengan kami Aswaja. Tapi yang akan kita bahas titik poinnya di sini adalah sucinya kencing anjing. Jawaban detail dari Syekh Muhammad Shaleh Al-Munajjid. Awalan, baulul kalbi wa rausuhu najasani najasatan mughalladzatan. Kencing anjing, kotoran anjing keduanya adalah najis, najisnya najis mughalladzah. Wa qad haka ba'dul ulama'i al-ijma'a ala dzalika. Sebagian ulama menceritakan bahwa kencing anjing dan kotoran anjing itu ulama telah sepakat, artinya ijma tentang najisnya kotoran dan kencing anjing ini. Qala al-Baihaqi fi Sunanil Kubra, Imam Al-Baihaqi berkata dalam kitab As-Sunan Al-Kubra, wa qad ajma'al muslimuna ala najasati bauliha intaha. Telah benar-benar ijma, sepakat ulama muslim itu tentang najisnya kencing anjing. Tadi Pak Badrus Salam mengatakan bahwa Imam Syaukani di dalam kitab Nailul Autor mengatakan semua kencing kecuali kencingnya manusia, semua kotoran selain kotorannya manusia adalah suci. Ini juga dibahas oleh Syekh Muhammad Shaleh Al-Munajjid. Termasuk juga yang dibahas oleh Syekh Muhammad Shaleh Al-Munajjid adalah pernyataan Pak Badrus Salam yang mengutip pernyataan Imam Bukhari di dalam kitab Sahih Bukhari. Beliau menyebutkan waqad allaqa asy-Syaukani fi Nailil Autor ala qauli Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Teks di dalam kitab Sahih Bukhari adalah kanatil kilabu tuqbilu wa tudbiru zamana Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falam yakunu yarussuna syai'an min dzalika. Anjing pada zaman Rasulullah itu bolak-balik keluar masjid, kencing, bolak-balik keluar masjid. Tapi sahabat tidak ada yang membasuh, tidak ada yang menyiram kencing tersebut. Nah, ini yang dijadikan dasar oleh Pak Badrus Salam bahwa Imam Al-Bukhari katanya mengisyaratkan sucinya kencing anjing, sebagaimana yang dikutip di dalam kitab Nailul Autor tersebut. Lalu bagaimana bantahan Syekh Muhammad Shaleh Al-Munajjid? Warudda, ditolak pendapatnya Pak Badrus Salam itu bi annal baula mujma'un ala najasatihi. Kencing ini ulama sepakat, kencingnya anjing itu ya, sepakat bahwa itu najis. Fala yasluhu hadisu baulil kilab, maka ndak pantaslah hadis kencingnya anjing di masjid itu sebagai hujjah untuk menentang ijma, kata Syekh Muhammad Shaleh Al-Munajjid. Ini sudah ijma Pak Badrus Salam, kencingnya anjing itu adalah najis. Tidak boleh hadis di Sahih Bukhari itu dijadikan penentang untuk merusak ijma Pak Badrus. Wa amma mujarradul ikbal wal idbar fala yadullani ala taharah. Adapun bolak-balik mundar-mandir keluar masuknya anjing ke dalam masjid itu bukan dalil sebagai sucinya kencing anjing Pak Badrus. Wa aidan, dan juga yahtamilu ayyakuna tarkul ghasli di adami ta'yini maudi'in najasah. Itu masih ihtimal kenapa sahabat tidak membasuh, kenapa sahabat tidak menyiram kencing anjing itu masih ihtimal, bisa jadi tidak disiram, tidak dibasuh karena tidak adanya ta'yin, tidak jelas di mana tempat najisnya itu. Ihtimal kedua bisa jadi auli toharotil ardi bil jafaf, karena ada ulama dalam mazhab yang 4 ini bahwa bumi ini bisa suci, yang terkena najis itu bisa suci dengan bil jafaf apabila sudah kering gitu loh Pak Badrus. Qala al-Mundhiri innaha kanat tabulu kharijal masjidi fi mawatiniha. Menurut Al-Mundhiri ini anjingnya itu memang kencing tapi di luar masjid di tempatnya itu.
Summa tukbilu wa tudbiru fil masjid, kemudian bolak-balik masuk ke dalam masjid, bukan kencing di dalam masjid. Atau bisa jadi ihtimalnya seperti yang di atas, kata Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, tidak dibasuh oleh sahabat karena sahabat tidak yakin yang mana yang kena najis. Atau bisa jadi karena sudah kering maka sudah menjadi suci. Nah, untuk orang-orang Wahabi yang membanggakan ustadz-ustadznya keluaran atau lulusan alumni Arab Saudi, ini loh, Syekh ulama Arab Saudi sendiri telah membantah, menggagalkan pernyataan dari Syekh Badrus Salam LC